Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda teman-teman semuanya, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bunda-bunda teman-teman semuanya, hari ini saya mau bikin selai nanas, dan saya menggunakan nanas 3 buah. Nanti akan saya timbang setelah saya parut ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi resep, yaitu mau bikin selai nanas yang mata dan bonggolnya tidak akan saya buang ya teman-teman, karena ternyata mata dan bonggolnya itu bikin selai nanasnya itu wanginya itu semakin mantap ya teman-teman, dan warnanya akan lebih cerah dibandingkan kalau mata dan bonggolnya dibuang ya teman-teman. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman bunda-bunda semuanya, kalau bikin selai nanas jangan dibuang mata dan bonggolnya, karena akan menambah wangi untuk selainya ya teman-teman, dan akan tahan lebih lama. Tapi untuk tahan dan lebih lamanya itu tergantung juga cara mengolahnya ataupun memasak selainya. Jadi harus benar-benar tanak ya teman-teman, dengan api yang kecil, dengan sabar. Jadi bikin selainya itu tahan lama ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan kupas terlebih dahulu, dan nanti akan saya tambahkan kayu manis, cengkeh, dan gula pasir ya teman-teman. Tetapi saya akan mengupasnya dulu, kemudian akan saya parut dan akan saya timbang jadinya berapa. Jadi nanti untuk gulanya akan saya jelaskan lebih lanjut, ataupun pokoknya nanti bisa dilihat di deskripsi box ya teman-teman, untuk resepnya bikin nastar yang wangi dan tahan lama. Kita siapkan air bersih dan garam ya teman-teman. Sisihkan terlebih dahulu dan kita kupas nanasnya. Cukup seperti ini teman-teman, kemudian kita belah. Nah, seperti ini, langsung kita rendam di air garam. Jadi untuk mata dan bonggolnya tidak dibuang ya teman-teman, dan nanti boleh di blender ataupun diparut. Kalau saya lebih suka diparut ya teman-teman, karena lebih ada serat-seratnya. Kemudian saya akan teruskan mengupas terlebih dahulu. Sudah selesai teman-teman, mohon maaf saya di bawah teman-teman supaya lebih enak. Ini sudah selesai, kemudian akan saya biarkan dulu 3 menit, baru akan saya bilas dan cuci bersih teman-teman. Cukup seperti ini untuk mengupasi ataupun bikin selai nanasnya, mohon maaf. Jadi untuk mata dan bonggolnya tidak usah dibuang, langsung kita cuci bersih dan kita parut supaya semakin wangi ya teman-teman nanti selainya. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya tiriskan, kemudian saya akan parut ya teman-teman, dengan menggunakan parutan manual seperti ini. Langsung kita parut. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan lakukan sampai habis supaya
durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Akan lakukan sampai habis terlebih dahulu. Ini sudah selesai saya memarutnya ya teman-teman. Kemudian saya persiapkan wajan, kalau bisa yang anti lengket ya teman-teman. Kemudian saya akan tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kasih kayu manis 1 buah dan cengkeh 5 buah ya teman-teman. Untuk gula pasirnya nanti setelah airnya menyusut ataupun agak mengering baru kita masukkan gulanya supaya menghemat energi dan biaya ya teman-teman. Jadi gasnya akan lebih hemat ya teman-teman. Kemudian saya nyalakan apinya sedang cenderung kecil. Selagi masih banyak airnya tidak perlu sering-sering diaduk. Nanti setelah sudah mengering itu akan sering diaduknya ya teman-teman. Jadi selagi masih banyak airnya tidak perlu sering-sering diaduk. Kita buka teman-teman. Wow, ini setelah beberapa menit, nah seperti ini teman-teman, tidak akan gosong kalau dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi kita tinggal, nggak apa-apa, nggak akan gosong. Dan dengan menggunakan panci yang anti lengket tidak akan khawatir untuk gosong ya teman-teman. Ini masih banyak airnya. Oh iya, tadi ini seberat 2 kilo ya teman-teman. Setelah saya timbang, setelah saya parut, beratnya 2 kilo. Dan nanti akan saya tambahkan gula pasir sebanyak ataupun seberat 300 gram. Kemudian akan saya tutup lagi supaya lebih cepat menyusutnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, sudah kering airnya. Sudah kering seperti ini. Kemudian akan saya masukkan gulanya. Masukkan gulanya karena sudah kering ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengering seperti ini, sesekali kita aduk ya teman-teman supaya tidak gosong ataupun tidak menghitam ya teman-teman. Walaupun teflonnya anti lengket, harus sekali-sekali diaduk teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah semakin cepat ya teman-teman akan menyusut ataupun mengeringnya. Ini gula dari air dari gulanya ya teman-teman. Gulanya sudah mencair. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tutup sebentar. Ini sudah mulai kering dan mulai berat ya teman-teman. Wow, cantik sekali teman-teman, seratnya itu panjang-panjang kalau diparut dan warnanya cantik ya teman-teman. Ini sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai kalis. Wow,
harumnya sampai luar rumah teman-teman. Pokoknya harus dicoba dengan tidak membuang biji matanya dan bonggolnya ya teman-teman. Makin mengkilat, kita tambahkan margarin 1 sendok makan ya teman-teman. Aduk. Nah, setelah seperti ini tandanya sudah kalis ya teman-teman, sudah tidak ada airnya sama sekali, meletup pun juga sudah nggak ada, berarti sudah selesai. Kemudian akan saya dinginkan, baru kita bulat-bulatkan. Kita matikan apinya, tunggu dulu sampai dingin ya teman-teman, baru bisa dibulat-bulatkan. Wow, seratnya itu cantik sekali ya teman-teman, kelihatan sekali. Ini sudah dingin teman-teman, kemudian akan saya taruh di piring dan akan saya lanjutkan untuk membulat-bulatkan ya teman-teman. Wow, cantik sekali hasilnya teman-teman. Nah, kemudian akan saya bulat-bulatkan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita siapkan piringnya. Kemudian saya menggunakan takaran setengah sendok teh. Tinggal kita ambil seperti ini supaya besarnya sama semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan, jadi mudah sekali untuk dipulung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan lakukan sampai habis. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal kita bulat-bulatkan. Jadi kalau bikin nastar lebih cepat ya teman-teman kalau sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian akan saya lakukan sampai habis terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman, setelah saya bulat-bulatkan. Nah, kemudian ini masih ada, dan ini bisa dijadikan stok di kulkas ya teman-teman. Bisa tahan 1 tahun apabila ditaruh di kulkas. Bisa dibuktikan ya teman-teman, karena saya sering bikin dan saya taruh di kulkas, saya coba setahun itu bisa bertahan ya teman-teman. Nah, tidak akan jamuran. Oh, dan ini sangat harum sekali teman-teman, dari dapur sampai ke ruang tamu pun masih tercium teman-teman. Kalau sudah seperti ini, pada saat memasak tadi sampai keluar, sampai di jalan pun wanginya itu tajam ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman, bunda-bunda semuanya. Oh ya, sebelumnya ini baru saya bikin untuk isiannya ya teman-teman. Karena durasinya supaya tidak terlalu panjang, akan saya teruskan untuk video berikutnya untuk bikin nastarnya ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman, bunda-bunda semuanya yang sudah selalu setia menemani saya berbikinan di dapur saya.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, kemudian selalu dinyalakan tanda notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya ataupun video-video saya yang terbaru. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.